Dalam beberapa kasus kita akan menemui pekerjaan yang seperti ini. Jadi objek kerja kita menggantung lebih panjang ketimbang ragum kita. Nah, untuk bisa mengatasi hal ini, kita bisa mempergunakan clamping kit sebagai alat bantu support. Halo guys, selamat datang di workshop John Arif. Ini beberapa minggu terakhir ini saya lagi semangat-semangatnya ya ngerjain untuk pekerjaan metalworking, terutama menggunakan mesin baru saya yaitu mesin milling. Jadi karena saya lagi semangat, jadi saya berusaha untuk menyiapkan semua peralatan dan aksesoris pendukung mesin milling. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya nge-review untuk Collet Arbor ya, Collet Arbor set yang isinya 8 produk dari Lexis. Nah, saat ini juga saya sudah membeli lagi satu set clamping kit. Ya, ini adalah clamping kit untuk mesin milling. Sebetulnya clamping kit ini juga bisa digunakan untuk woodworking. Jadi dia lebih multifungsi, tinggal ukuran saja yang perlu Anda sesuaikan. Sebab clamping kit ini ukurannya ada banyak, dari mulai M6, M8, M10, M12, M14, 16, 20, banyak lagi. Jadi ini adalah clamping kit produk dari Lexis ya, Lexis. Oke, dan brand Lexis ini adalah brand yang terbilang cukup baru ya di dunia cutting tool ataupun machinery ya. Sedangkan Anda bisa menemukan brand Lexis ini hanya di Impertek ya, Intan Persada Teknik. Jadi brand ini seperti menjawab permintaan saya, yaitu dengan harga yang relatif murah kita mendapatkan kualitas yang nggak murahan. Jadi jika Anda pengen tahu kualitasnya, nanti akan saya beritahu. Sebetulnya saya sudah menggunakan brand ini lebih dari 1 minggu, dan yang saya rasakan dari brand ini adalah tidak ada yang salah dengan kualitasnya. Tapi kita mendapatkan harga yang sangat murah. Kenapa saya bilang sangat murah? Coba lihat saja sendiri harganya. Clamping kit merek Lexis ini dibanderol harga 700 ribuan. Hampir separuh dari harga clamping kit pada umumnya. Seperti kita lihat di sini, merek Vertec dia di harga 1.500.000-an dengan ukuran yang sama. Oke, apa saja yang kita dapat di dalam clamping kit ini? Kebetulan milik saya ini adalah clamping kit untuk ukuran M12 ya. Dalam satu box ini clamping kit itu semua sama ya, baik itu merek Lexis, baik itu merek Vertec, itu sama-sama 58 piece. Jadi isinya pasti dalam satu setnya dia terdapat 58 piece. Jadi kita tahu ini. Nah, ini adalah dalam satu set clamping kit ya, baik itu Vertec ataupun merek lain. Kebetulan untuk Lexis, casingnya atau boxnya dia berupa copper ya. Berbeda kalau kita beli seperti Vertec ataupun merek lain, dia berupa seperti rak yang ditempelkan di dinding. Kalau Vertec lebih ke dia lebih mobile, dia menggunakan sistem copper. Nah, apa saja 58 piece yang kita dapatkan adalah, ini adalah 24 piece. Ini adalah stud bolt atau baut stud ya. Dia 24 piece dengan berbagai macam ukuran. Dan bahannya untuk clamping kit ini adalah bahan baja. Bahan baja yang sudah di hardening. Artinya sudah dikeraskan, di proses pengerasan. Selain dia dapat 24 untuk stud bolt, dia juga terdapat 12. Ini adalah step block. Jadi kita mendapat 12 piece dengan 3 ukuran yang berbeda. Ini ukuran yang sama, kita dapat 4 piece ya. Selanjutnya kita dapat 4 piece lagi ukuran sedang ya. Jadi ini adalah step block ukuran sedangnya.
Nah, selanjutnya kita juga dapat step block ukuran yang kecil. Ini step block ukuran yang kecil. Nanti saya akan beritahu gimana cara penggunaannya. Selanjutnya kita dapat 4 piece kopling nut. Ini adalah kopling, mur kopling namanya. Jadi mur kopling ini nanti akan saya jelaskan apa sih fungsi dari mur kopling ini. Nah, selanjutnya kita mendapatkan 6 piece T-nut. Ini adalah T-nut atau T-slot ya. Jadi yang dimasukkan ke slotnya cross table, ataupun Anda di bidang woodworking juga Anda juga bisa menggunakan T-slot. Cuman kalau untuk woodworking biasanya ukurannya yang lebih kecil, pakai M6 atau M8. Oke, setelah T-slot, T-nut, kita dapat flank nut. Ini adalah mur flank. Mur yang ada topinya lah istilahnya, itu mur yang ada topinya. Jadi ini namanya flank nut atau mur flank. Dan selanjutnya kita mendapatkan 6 piece step clamp. Ini adalah step clamp. Kita mendapatkan 3 ukuran berbeda. Jadi 3 set dengan 3 ukuran berbeda. Satu setnya isi 2. Ya, ini paling besar dan ini sedang, ini ukuran sedang, dan ini ukuran kecil. Ini adalah step clamp. Oke, itu tadi semua yang kita dapatkan. Jadi kita dapatkan totalnya 58 piece. Bahannya adalah baja yang sudah di hardening ya. Jadi untuk kualitas nggak usah khawatir. Selanjutnya kita akan ngetes di mesin milling saya, bore freeze saya. Apa sih fungsinya dari tiap-tiap clamping kit ini? Oke, saya akan tunjukkan beberapa cara Anda menggunakan clamping kit ini. Ini benar-benar sangat-sangat membantu clamping kit ini. Anggap saja ini saya punya benda kerja. Ini adalah besi blok ya. Untuk cara dasar clamping adalah yang kita siapkan tetap seperti biasa. Ini T-nut ya. Stud bolt atau baut stud. Terus clamping. Stepper block. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah kita letakkan T-nutnya, masukkan, lalu masukkan stud boltnya atau baut studnya. Setelah itu kita letakkan untuk stepper blocknya. Selanjutnya kita akan letakkan step clampnya. Ingat, dalam meletakkan step clamp, dia tidak boleh, posisinya tidak boleh seperti ini, juga tidak boleh lurus. Jadi ujung ini harus lebih rendah dari sini, tapi jangan terlalu rendah ya ujung ini. Jadi jika terlalu rendah, dia akan seperti ini. Nah, gigi tidak akan menempel rapat dan kekuatan dari step clamp ini akan berkurang. Jadi dia paling tidak sedikit lebih tinggi seperti ini. Ujung dari sini ini dia menggigit sempurna. Setelah itu kita kencangkan. Dan posisi baut ini harus lebih dekat dengan objek yang akan kita clamp. Dia lebih jauh dari stepper block. Jadi agar pada saat kita pengencangan ini akan menggigit lebih kuat ke objek kerja. Nah, jika benda kerja Anda tidak sebesar ini, anggap saja benda kerja Anda ini, Anda tidak membutuhkan stepper block besar. Jadi Anda bisa menggunakan stepper block yang pendek atau kecil.
Nah, sekarang cara kedua. Jika Anda tidak ingin objek kerja Anda menempel langsung kepada meja cross table, yang Anda lakukan adalah gunakan stepper block kecil ini sebagai penyangga media kerja Anda. Lalu Anda tinggal baut. Sekarang Anda bisa melakukan milling tanpa Anda khawatir mengenai meja cross table Anda. Nah, jika cara tadi kurang sesuai, Anda kepingin lebih stabil lagi, Anda tinggal gunakan stepper block besar dan stepper block kecil. Anda letakkan dua. Nah, sekarang objek kerja jadi lebih tinggi. Kita bisa letakkan stud bolt panjang ini seperti ini. Oke, kita kencangkan. Dalam beberapa kasus kita akan menemui pekerjaan yang seperti ini. Jadi objek kerja kita menggantung lebih panjang ketimbang ragum kita. Nah, untuk bisa mengatasi hal ini, kita bisa mempergunakan clamping kit sebagai alat bantu support. Nah, di sini saya akan menggunakan stud bolt dengan mur pengencang ini, atau kita juga bisa menggunakan coupling nut yang lebih panjang jika jaraknya lebih tinggi. Kita akan membutuhkan dua ini mur pengencangnya, yang topinya kita arahkan ke luar ya, ke atas atau ke bawah. Jadi karena tapaknya dia lebih lebar. Nah, setelah ini kita kencangkan hingga benar-benar dia rapat. Nah, setelah itu objek kerja kita aman. Dia tidak akan turun ke bawah walaupun kita beri tekanan yang besar di atas. Nah, kenapa saya tidak menggunakan stepper block? Karena stepper block itu ukuran tingginya fix ya. Pada saat kita tidak menemukan ukuran yang pas pada saat stepper block seperti ini ya. Contohnya, ini dia menabrak, kita turunkan satu step, ternyata dia longgar. Kita naikkan satu step, dia mentok. Nah, disinilah makanya stud bolt dengan mur atau mur coupling ini berfungsi dengan baik sebagai penyangga adjuster. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa cara Anda bisa menggunakan clamping kit atau memaksimalkan clamping kit ini. Sebetulnya masih banyak cara yang lain ya. Jika Anda kreatif dalam menggunakan clamping kit ini, masih ada cara lain, masih banyak cara lain Anda bisa memaksimalkan potensi dari clamping kit ini. Nah, untuk build quality ya, clamping kit merek Lexis ini yang tergolong masih baru ya, merek baru, dia tergolong sangat bagus dari bahan produksinya, dari segi build quality-nya, dia sangat halus, tidak ada sisa dari mungkin bekas produksi atau casting ataupun proses millingnya itu tidak ada sama sekali. Dan untuk steppernya juga dia sangat-sangat bagus dan dia pas, tidak ada rongga, tidak ada celah, tidak ada, jadi dia sangat pas sekali. Oke, di samping bahannya juga sudah keras ya, dia menggunakan bahan baja yang sudah dalam proses pengerasan atau hardening ya. Dan untuk mendapatkan clamping kit Lexis Anda cukup mudah, beli aja di toko online shopnya Impertech, dan link saya sertakan di kolom deskripsi. Anda bisa cek di sana untuk clamping kit ini. Oke, saya rasa sampai di sini untuk review saya di clamping kit. Semoga ini bisa membantu Anda bagi yang membutuhkan clamping kit ya. Tetap sehat. Kita akan ketemu lagi di project DIY dan review selanjutnya. Sampai jumpa.